Halo teman-teman, masih dengan Advokat Agung di sini dalam program Ngoceh, Ngobrol dan Cerita tentang Hukum. Beberapa waktu yang lalu, KPK menangkap Gubernur Bengkulu ya teman-teman karena diduga ia melakukan tindak pidana korupsi dan ia terjaring dalam OTT, operasi tangkap tangan. Teman-teman, Gubernur Bengkulu ini apes ya. Apes karena apa? Karena ia ditangkap beberapa hari sebelum pilkada dilangsungkan atau coblosan dilangsungkan. Dan ini tentu saja heboh ya. Jadi kemarin ketika gubernur ditangkap, ada yang bilang ini apa? Kembali lagi politisasi hukum. Kok kalau ditangkap nggak dari dulu-dulu, atau kalau ditangkap nggak nanti aja setelah pemilu. Kan ada pendapat seperti itu ya. Kalau nggak salah lawyernya ya, kalau saya tidak salah. Kalau saya salah mohon dibenarkan. Dan tentu saja yang saya merasa lucu itu gini teman-teman. Ada pernyataannya, kenapa nggak ditangkap nanti setelah pemilu saja, setelah pilkada. Ini kan aneh teman-teman. Namanya OTT. Itu kan ketika peristiwa pidana itu terjadi. Dan kita bicara ini soal momen teman-teman ya. Karena momen itu tidak datang dua kali. Dan momen inilah yang ditunggu oleh KPK. Karena dengan ada momen operasi tangkap tangan ini, untuk pembuktiannya menjadi lebih mudah, untuk penyidikannya juga menjadi mudah karena ada saksi di situ, ada barang bukti di situ. Jadi pihak penyidik tidak lagi susah-susah mencari barang buktinya apa, terus juga tidak akan susah-susah untuk memanggil para tersangkanya karena kita semua sudah tahu ya kalau ada seseorang menjadi tersangka atau tersangka korupsi, ketika dia itu nggak ditangkap, dia sudah ditetapkan menjadi tersangka, kadang orang tersebut kabur, ya, atau menghilang. Terus kemudian ada juga alasan yang dipakai, dia sakit. Banyaklah alasan ya untuk tersangka-tersangka, terutama kasus korupsi ini ya. Ada juga ketika ia ditetapkan menjadi tersangka, ia mengajukan permohonan pra peradilan. Jadi selama proses sidang, dari mulai mendaftar permohonan itu di pengadilan sampai proses sidang, itu dia masih bisa bebas berada di luar. Dan tentu saja kalau dia berada di luar, itu bisa jadi dia akan menghilangkan jejak kasus korupsinya ya, atau menghilangkan barang bukti, atau berkoordinasi dengan kroni-kroninya untuk mengkondisikan suatu peristiwa agar peristiwa tersebut tidak menjadi sebuah peristiwa pidana. Itu semua pasti bisa terjadi. Dan ketika KPK mempunyai momen itulah yang dipakai. Jadi saya rasa wajar ya, entah itu mau sebelum pemilu atau sesudah pemilu coblosan, ketika momen itu ada, itu harus segera dilakukan. Dan itu apesnya Gubernur Bengkulu adalah momennya terjadi ketika sebelum dilakukan pilkada. Dan akhirnya si gubernur ini, yang juga adalah petahana ya, diangkut ke Jakarta untuk diperiksa. Artinya apa teman-teman? Yang namanya momen itu tidak boleh dipersalahkan. Kalau mereka berbicara, kenapa nggak ditangkap dari dulu, kenapa nggak ditangkap nanti setelah pilkada? Nah itu apa yang saya sampaikan tadi. Keburu orangnya hilang, keburu dia pura-pura sakit dan lainnya. Dan akhirnya akan menyusahkan pihak KPK, akan menyusahkan penegakan hukum dalam
bidang korupsi ya. Padahal yang namanya korupsi ini kan kejahatan extraordinary crime ya. Extraordinary crime karena ini sangat menyengsarakan rakyat. Apalagi di dalam kasus Gubernur Bengkulu ini ya mengintimidasi anak-anak buahnya. Yang saya dengar seperti itu ya. Nanti kalau misalkan saya salah, mohon maaf, mau minta untuk direvisi. Dan saya rasa bukan saja hal tersebut, hal ini dilakukan oleh Gubernur Bengkulu ya, karena sudah menjadi rahasia kita semua, rahasia umum bahwasanya seorang petahana, seorang incumbent, kepala daerah pasti akan melakukan hal seperti itu. Seperti ya mengintimidasi dengan ini, kalau anak buah ini dia nggak mau mendukung saya, ya nanti akan saya gantilah ini. Itu pasti akan terjadi teman-teman. Dan ketika momen pilkada ini, KPK harus bisa melihat ini secara menyeluruh, dalam artian gini, KPK kalau mau mengawasi apa yang dilakukan oleh seluruh incumbent yang menjadi calon kepala daerah, pasti mereka akan melakukan hal seperti ini. Dan saya rasa ini adalah momen juga teman-teman. Momen di mana KPK akan bisa menangkap para penjahat-penjahat korupsi, para penjahat-penjahat atau koruptor-koruptor ini. Namun mungkin saja karena KPK ini daya jangkaunya tidak begitu luas ya. Dan akhirnya mereka bekerja ya tidak semasif pihak kepolisian atau pihak kejaksaan yang memang di seluruh daerah mereka punya SDM, sehingga mereka ini tidak bisa secara leluasa mengamati kejadian di seluruh wilayah Indonesia. Dan semoga saja dengan penangkapan Gubernur Bengkulu ini akan bisa menjadi efek jerah. Tapi menurut saya ini bukan namanya korupsi, ini tiap saat pasti terjadi ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini teman-teman. Oh iya, saya mau menyampaikan juga soal OTT ya, operasi tangkap tangan. Ada tambahan lagi teman-teman. Jadi ketika ketua seleksi ketua KPK yang kemarin teman-teman menyatakan calon ketua KPK yang menyatakan bahwa operasi tangkap tangan itu tidak perlu dilakukan. Menurut saya ini nanti akan menyenangkan pihak koruptornya ya, karena apa? Sekali lagi, operasi tangkap tangan itu berbicara soal momen. Ketika OTT itu tidak dilaksanakan, yang ketawa atau yang senang itu adalah koruptornya. Jadi makanya ketika siapa ya calon ketua KPK yang dalam seleksi, kalau tidak salah Yohanes Tanak itu menyampaikan seperti itu ketika di DPR, dan itu sangat mendapat aplaus dari seluruh anggota DPR. Dan ini kan ngeri teman-teman, anggota DPR tentu saja akan sangat senang ketika OTT itu tidak dilakukan, karena mereka pada akhirnya akan mencari celah agar bisa bebas dari apa yang mereka lakukan dalam hal korupsi. Seperti itu teman-teman ya. Semoga OTT ini selalu tetap ada, semoga KPK juga selalu semangat untuk memberantas korupsi. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Salam ngoceh.